Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Priscilia Lutfiah Zulfa Romadoni. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peran literasi digital dalam mencegah misinformasi politik di Indonesia. Pada video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami apa itu literasi digital, kenapa misinformasi politik mudah menyebar, dan bagaimana kita bisa lebih bijak dalam menerima serta membagikan informasi, terutama di tengah isu politik yang sedang ramai dibicarakan, seperti RUU KUHP. Di era digital, arus informasi mengalir sangat cepat melalui media sosial, portal berita, maupun pesan instan. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar, maraknya hoaks dan misinformasi politik yang dapat memecah belah masyarakat. Contohnya saja yang sedang menjadi perhatian publik sekarang adalah pengesahan revisi KUHP oleh DPR pada 18 November 2025. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena banyak beredar informasi bahwa RUU KUHP berpondasi membuat siapapun bisa ditangkap, ditahan, digeledah, disadap, atau dikenakan tindakan hukum lainnya tanpa kejelasan. Namun, di tengah membludaknya kabar yang beredar, tidak semua informasi tersebut benar, terverifikasi, atau memiliki konteks yang utuh. Disinilah letak pentingnya literasi digital, agar kita mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan. Supaya kita dapat memahami isu politik secara jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru, mari kita bahas lebih dalam. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu misinformasi politik. Misinformasi politik adalah informasi yang tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak lengkap terkait kebijakan proses legislasi, tokoh publik, maupun isu pemerintahan. Misinformasi sering viral karena memanfaatkan emosi publik seperti ketakutan atau kemarahan. Lalu, mengapa misinformasi politik mudah menyebar? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Antara lain, yang pertama, kurangnya verifikasi sebelum membagikan informasi. Yang kedua, algoritma media sosial yang mendorong konten viral, bukan konten benar. Yang ketiga, bias politik personal yang membuat seseorang lebih percaya informasi yang sesuai dengan pandangannya. Yang keempat, minimnya kemampuan literasi digital dalam memahami sumber informasi dan membedakan fakta dari opini. Pada kasus RUU KUHP, misinformasi bisa muncul dalam bentuk potongan video, narasi tanpa konteks, atau interpretasi hukum yang keliru. Jika tidak ditelusuri kebenarannya, hal ini dapat menimbulkan kegaduhan dan mispersepsi yang luas. Peran literasi digital dalam menjaga misinformasi politik bukan hanya kemampuan menggunakan teknologinya saja, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Perannya antara lain mengenali sumber kredibel sehingga kita tidak mudah percaya pada berita yang tidak jelas asalnya. Membandingkan informasi dari berbagai media untuk melihat konsistensinya. Menahan diri sebelum membagikan informasi, terutama berita yang mengandung unsur provokatif. Membangun diskusi publik yang sehat, tidak berdasarkan asumsi atau hoax. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memahami isu sensitif seperti RUU KUHP secara lebih objektif tanpa terbawa arus informasi yang menyesatkan. Langkah sederhana untuk meningkatkan literasi digital, salah satunya yaitu selalu memeriksa kembali unsur berita, menggunakan platform pengecek seperti Kominfo atau Mavindo, membaca informasi secara utuh bukan dari potongan yang menyesatkan, menghindari membagikan informasi yang belum terverifikasi, dan yang terakhir, berdiskusi dengan orang lain untuk mendapatkan sudut pandang tambahan. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga dari ini kita dapat lebih bijak dalam memilih informasi secara kritis, menjaga penyebaran misinformasi, menjaga kualitas demokrasi, serta membangun masyarakat yang lebih bijak dalam merespon isu-isu politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.